Halo bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Kali ini kita punya sepatu yang mungkin Anda akan suka. Ini adalah Li-Ning Weight 8082. Ada dua varian nih. Untuk yang ini adalah 8082 yang standar. Kemudian ada varian satu lagi yaitu 808 Ultra. Dan keduanya benar-benar cukup menarik kali ini karena apa? Sepatu yang low to the ground, terus sepatu yang nyaman banget buat lari-larian. Kita juga suka dengan traksinya yang sangat berisik. Kemudian sepatu ini juga pendek banget, jadi memudahkan Anda buat cutting, buat pemain cepat untuk menggunakan ataupun bermain dengan sepatu ini. Oke, jadi ada beberapa perbedaan antara versi yang reguler ini dengan yang ultra, dan hal tersebut membuat yang ultra sedikit lebih mahal. Karena bahan atasnya itu sedikit lebih premium. Kita lihat kalau yang ultra dia menggunakan bahan knit lebih banyak, kemudian di lidahnya juga berbeda, dia dibuat menjadi satu bagian, kemudian ada kerahnya yang membuatnya sedikit lebih tinggi dan juga terkesan premium. Sementara di bagian belakang kalau yang ultra dia pakai bahan plat karbon, dan kalau yang biasa ini hanya bahan plastik. Kemudian yang paling mendasar lagi adalah insole-nya ataupun drop-in midsole-nya yang berbeda. Kalau yang regular seperti ini kita akan mendapatkan cloud seperti ini yang kesat banget dan juga agak sedikit kaku. Sementara kalau yang ultra itu dia pakai drop-in midsole-nya yaitu boom, dan itu menawarkan impact protection yang lebih baik. Kemudian Anda juga akan terasa lebih empuk ketimbang yang ini sejak awal penggunaan. Selain itu di bagian depannya ataupun kualitas midsole-nya ini juga dia lebih licin ketimbang versi yang cloud ini. Jadi kalau untuk yang cloud ini sebaiknya Anda menggunakan kaos kaki, jangan yang kesat, karena nanti akan susah sekali masukin sepatunya, itu kaos kakinya bakalan mudah terlipat. Oke, lanjut kita akan membahas dari mulai traksinya dulu. Mungkin Anda penyuka sepatu basket Kobe Eddy NXT 360, kemudian Kobe 11, Kobe 9 ataupun Kobe 8 yang fleksibel, kemudian punya core feel yang bagus dan juga enak buat lari-larian, kayaknya sepatu ini bisa Anda pertimbangkan karena emang karakternya mirip-mirip nih. Selain itu kalau bicara traksi, bahkan saya rasa ini jauh lebih berisik dan juga lebih leluasa karena memiliki pola yang lebih beragam. Anda bisa lihat sendiri bagian atasnya itu dibuat seperti gelombang seperti ini, dan ini benar-benar memudahkan Anda ketika ingin stop and go. Kemudian di bagian tengahnya juga tetap dibuat agresif, dan di bagian bawahnya ini dibuat melingkar seperti ini dan cukup nyaman ketika Anda ingin melakukan cutting. Benar-benar sepatu yang kalau dibilang traksinya ini dewa banget, bisa buat pergerakan cepat Anda dan juga melakukan gerakan kanan kiri manuver dengan baik. Ya, paling-paling yang menjadi masalah adalah traksinya bisa dikategorikan cukup lunak, jadinya sepatu ini tidak direkomendasikan untuk Anda yang lebih sering bermain di lapangan outdoor, karena menggunakan di lapangan tersebut tentu akan membuatnya tidak awet ketimbang menggunakannya di lapangan indoor. Kemudian dia juga harus sering-sering dibersihkan karena bisa dibilang mudah sekali kotoran ataupun yang namanya kerikil kalau Anda sekali-sekali menggunakan di lapangan outdoor ini masuk ke bagian sela-sela di traksi ini. Nah, ini juga salah satu sepatu basket yang fleksibel. Anda bisa lihat saking fleksibelnya mungkin tidak semua orang cocok menggunakan sepatu ini karena tentu akan merasa tidak aman ketika menggunakannya. Bisa kita lihat ke kanan ke kiri ataupun untuk berlari seperti ini juga sangat memudahkan karena juga bagian outsole-nya di bagian belakang ini cukup melengkung. Kemudian di bagian depannya juga kita bisa lihat begitu rata dengan lantai, jadi kayaknya Anda terasa tidak menggunakan sepatu basket saat berlari di lapangan. Oke, karena traksinya tergolong cukup bagus, saya memberikan nilai sepatu ini traksinya 9,5. Selanjutnya kita akan membahas soal bantalan dari sepatu ini. Oke, jadi buat Anda yang sudah mengalami masalah cedera lutut dan butuh sepatu yang impact protection yang bagus, kayaknya bahasan ini bisa Anda skip aja. Karena bisa dibilang kalau sepatu ini tidak memiliki impact protection yang cukup bagus dan dia lebih
ke arah menghadirkan core feel ataupun perasaan menempel dengan lapangan yang cukup perfect. Jadi buat Anda yang terasa suka sekali di mana telapak Anda langsung menyentuh dengan lapangan untuk berlari, kemudian untuk gocek-gocek, maka Anda bisa melirik sepatu ini. Tapi jika Anda seorang yang eksplosif, yang suka lompat-lompatan, dan Anda mengharapkan ketika Anda mendarat ada redaman yang cukup bagus pada sepatu Anda, kayaknya ini bukan pilihan yang tepat. Atau mungkin pilihan yang 808 Ultra mungkin bisa lebih baik ketimbang yang versi Cloud ini. Cloud di bagian depannya ini begitu tipis, jadi benar-benar kalau buat Anda yang lompat-lompat mendaratnya ini terasa banget langsung ke lantai. Nah, kemudian kalau di bagian belakang sedikit lebih tebal, tapi dia tidak menawarkan rebound yang bagus. Bisa dilihat ini agak sedikit keras. Mungkin memang ketika tumit Anda di sini terasa sekali agak stabil, tapi jika Anda mencari sepatu yang daya reboundnya bagus, ini tidak menghadirkan kesenangan tersebut. Oke, bicara impact protection memang bukan sesuatu yang bagus, tapi dengan kehadiran setup seperti ini membuat leaning weight 8082 ini memiliki bobot yang cukup ringan. Ayo kita lihat berapa bobotnya. Tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan, tapi masih oke lah. Ini 800-an nih, masih tergolong ringan. Dengan penerapan bantalan seperti itu tentu ada beberapa kaum yang menyukainya dan ada beberapa kaum yang tidak menyukainya. Kalau saya pribadi lebih menyukai sepatu yang punya cushion yang sedikit memantul ataupun lebih nyaman ketika Anda melompat ketimbang yang menghadirkan core feel yang sangat baik. Tapi ini adalah pilihan untuk Anda kalau emang suka lari-larian terus mencari sepatu yang fleksibel, kayaknya ini salah satu yang sangat kami rekomendasikan. Oke, untuk bantalan nilainya adalah 7,5. Untuk memilih size sepatu ini, saya sarankan Anda sedikit memilih true to size untuk yang kakinya regular. Sementara untuk yang kakinya lebar, kayaknya Anda harus memilih up size karena di bagian sampingnya ini agak sedikit ngepres dan di bagian tengahnya juga sedikit snug gitu ataupun sempit. Jadi kayaknya pilihan up size sedikit adalah pilihan yang tepat untuk membeli sepatu ini. Selanjutnya kita akan mengomentari soal bahan atas ataupun material dari weight 8082 ini. Nah, bisa dibilang ini adalah level ketiganya. Yang pertama itu Way of Weight 10, kemudian ada juga All City 10, dan yang ketiganya ataupun versi paling murahnya adalah sepatu ini. Tapi bisa dikategorikan dengan harganya kalau Anda misalnya pre-order mulai 1,6 sampai 2 juta rupiah. Dengan penampilan seperti ini tidak kalah dengan Nike ataupun Adidas yang dijual dengan rentang harga 1,6 sampai 2 juta rupiah. Dengan pilihan colorway yang banyak, itu membuat Li-Ning juga menghadirkan suatu daya tarik tersendiri ketika Anda menggunakan di lapangan. Jadi kayak banyak yang melihat, oh itu adalah sepatu baru, Anda mungkin menjadi pusat perhatian. Oke, ini Li-Ning yang ini juga bisa dibilang bahan atasnya cukup, walaupun tergolong cukup standar dengan banyaknya mesh, tapi secara performa ini benar-benar enak banget. Jadi kalau Anda menggunakan sepatu yang sesak seperti ini, biasanya bahan atasnya itu membuat kaki mudah panas ataupun tidak cukup nyaman. Tapi saat Anda menggunakan sepatu ini dengan banyaknya ventilasi, terasa benar-benar nikmat sekali. Apalagi di bagian samping di saat banyak banget views yang melebar seperti ini juga dihadirkan banyak lubang ventilasi. Jadi tenang, tidak akan membuat kaki Anda kesesakan ataupun rasa gerah menggunakan sepatu ini berlama-lama. Nah, kita lihat juga di bagian lidahnya ada knit yang sangat fleksibel seperti ini, dan enaknya kalau yang versi regular ini lidahnya mudah diatur karena dia juga ada tameng yang pakai bahan kulit seperti ini, dan ini cukup nyaman ketika Anda mengikat tali dengan kencang. Sementara kalau yang ultra dia dibuat menjadi satu bagian dan itu bahan knitnya tidak ada penopang yang setebal ini. Jadi ada sebagian orang tuh yang di bagian ankle atasnya ini tuh dia agak lebar, dan tentunya menggunakan sepatu yang lidahnya menjadi satu bagian itu terasa kurang nyaman. Kemudian dia di bagian sampingnya tuh kolarnya tipis dan posisi ataupun potongan sepatu
di bawah mata kaki. Jadi mungkin buat orang jadul yang tidak menggunakan sepatu basket pendek, mencoba sepatu ini tentu akan terasa aneh. Tapi yang saya sukai adalah walaupun ini pendek, banyak sekali padding yang tebal dan ini bahkan melingkari sampai ke bagian tumit. Jadi kalau Anda coba tuh, dia terasa kaki ataupun tumitnya terdesak ke bawah dan seperti dikunci dengan padding yang tebal-tebal ini. Nah, di bagian samping kita lihat ada bahan plastik sedikit. Ini semacam jendela, jadi kalau Anda pakai kaos kaki ngejreng nih bakalan kelihatan di bagian samping ini nih. Kemudian ini lagi yang kita bahas tadi adalah fuse yang cukup lebar dari ujung ke ujung untuk kebutuhan support yang lebih baik. Ada juga bagian plastiknya dia di bagian luar ini yang bisa dibilang fungsinya cukup oke untuk torsional support. Kita lihat juga tampilannya cukup menarik walaupun kualitasnya bisa dibilang tidak cukup premium. Sementara sisanya tidak ada bahan lain selain mesh, kemudian fuse yang di sini kulit sintetis, dan juga di belakang juga ada plat plastik yang cukup tebal. Oke, untuk bahan atas nilai 8 kami rasa sudah sangat cukup. Ya, bahasan terakhir mungkin akan Anda tunggu-tunggu karena seberapa kuat sih sepatu ini menahan kaki Anda jadi lebih nyaman ketika bermain basket. Oke, saya langsung katakan di awal kalau sepatu ini cukup pendek. Jadi buat Anda yang sudah terbiasa menggunakan sepatu pendek nggak apa-apa pakai ini, tapi kalau yang tidak biasa kayaknya agak sedikit aneh nih, karena saya pribadi yang sudah terbiasa menggunakan sepatu pendek ketika masuk ke dalam sepatu ini terasa wah ini lebih pendek lagi dari yang biasa. Jadi ini agak aneh dan memang ini salah satu sepatu yang menarik kalau emang Anda membutuhkan agility. Buat Anda yang suka gocek-gocek, ini sepatu emang enak banget. Jadi pertama kali saya memasukkan kaki ke dalam sepatu ini, yang saya rasakan adalah mudah sekali dalam bergerak. Jadi terasa gesit banget kalau menggunakan sepatu ini. Dan buat Anda yang suka lari-larian, emang ini adalah salah satu yang tepat. Traksinya bagus, kemudian untuk gocek juga enak. Jadi kayaknya nggak akan ada masalah. Apalagi ketika kaki Anda masuk ke dalam pergelangan, ini terasa ada padding yang membuat sedikit merasa nyaman. Jadi merasa nyaman, dan ketika gocek-gocek tuh kayak ada yang nahan di bagian pergelangan. Kemudian jika Anda ingin lebih nyaman lagi, Anda tinggal mengencangkan tali sepatu ini, dan terasa di bagian tengah ini ada dinding yang menahan dan cukup kuat sehingga membuat kaki Anda akan tetap lurus. Di bagian depannya juga nggak ada masalah, dia juga setelah break in agak sedikit melebar, jadi kayaknya nggak bakalan ngerasa mudah terkilir ketika Anda gocek-gocek pakai sepatu ini. Paling-paling adalah torsional supportnya ini memang minim karena bisa dibilang ini sepatu fleksibel banget. Jadi kalau buat yang suka main eksplosif, kayaknya ada sedikit pelindung lagi seperti mungkin ankle support, ataupun Anda sebaiknya bisa mengganti insole dengan yang lebih tebal di bagian tengahnya. Itu mungkin beberapa pilihan untuk membuat kaki Anda lebih aman menggunakan sepatu ini. Tapi misalnya Anda bukan pemain yang terlalu bermasalah dengan kesehatan kaki Anda, kayaknya pakai sepatu ini bikin Anda memiliki tenaga 10 tahun lebih muda lagi, jadi lebih mudah untuk lari-larian. Oke, secara kuncian saya menyukai terutama di bagian padding ini, jadi nilai 8,5 bisa dikategorikan sebagai nilai yang paling layak untuk weight 808 ini. Oke bowler, jadi kesimpulannya adalah buat Anda yang punya budget di bawah 2 juta, kemudian Anda ingin sepatu yang seperti sepatu Anda dulu seperti Kobe 9 ataupun Kobe 8, maka membeli sepatu ini dengan pre-order juga nggak akan ada masalah. Karena harganya cukup terjangkau, kemudian kualitasnya bisa diadu dengan brand sekelas Adidas ataupun Nike, dan tampilannya juga bisa dibilang cukup modern, jadi nggak ketinggalan zaman. Apalagi sekarang banyak pilihan warna menarik untuk lining yang membuat Anda menjadi pusat perhatian di lapangan. Ini sepatu yang cocok buat jadi sepatu kedua, ketiga, atau seterusnya yang Anda miliki. Karena ketika Anda sudah mencoba Air Jordan 37,
Anda juga sudah mencoba Luka Doncic 1 yang punya cushion yang bagus, maka dengan memiliki sepatu ini Anda punya sesuatu yang berbeda. Dengan menggunakan sepatu yang rasanya beda-beda tentu akan membuat Anda tidak membosankan lagi bermain basketnya. Apalagi semuanya terasa bagus dan sepatu ini bisa menjadi satu yang Anda sukai. Oke, secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 8,8 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.